Dalam slide ini, dijelaskan latar belakang yaitu pasar saham memiliki karakteristik volatilitas harga saham yang tinggi akibat berbagai faktor ekonomi dan sentimen pasar. Dalam proyek sebelumnya, portofolio optimal dibentuk menggunakan metode CAPM dan APT. Namun, analisis tersebut masih sepenuhnya bergantung pada data historis. Padahal keputusan investasi membutuhkan gambaran kondisi harga saham ke depan. Oleh karena itu, diperlukan metode peramalan untuk melengkapi analisis portofolio agar lebih adaptif terhadap dinamika pasar. Nah, untuk slide kali ini yaitu kita akan membahas keterkaitan proyek. Slide ini menunjukkan keterkaitan antara proyek sebelumnya dengan penelitian saat ini. Pada tahap awal kemarin, digunakan metode CAPM dan APT untuk mengestimasi return historis dan membentuk portofolio optimal dengan risiko dan return terbaik. Nah, penelitian kali ini akan dilanjutkan analisis tersebut dengan metode ARIMA untuk meramalkan harga saham dari portofolio optimal sehingga portofolio dapat dievaluasi keberlanjutannya di masa depan. Untuk tujuan penelitian kali ini adalah untuk menganalisis pola pergerakan harga saham, menentukan model ARIMA terbaik, serta melakukan peramalan harga saham. Kemudian, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi apakah portofolio optimal yang telah dibentuk masih layak dipertahankan berdasarkan hasil peramalan tersebut. Dalam slide ini, kita akan berfokus pada portofolio optimal. Berdasarkan hasil optimasi menggunakan metode APT, diperoleh portofolio optimal yang terdiri dari saham EMTK, ANTM, dan SMA. Ketiga saham ini dipilih karena memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan kinerja portofolio. Portofolio tersebut menghasilkan expected return sebesar 0,44% dengan risiko sebesar 2,7% serta Sharpe rasio sebesar 15,7%. Nilai ini menunjukkan bahwa portofolio yang terbentuk merupakan kombinasi yang paling efisien dibandingkan alternatif lainnya. Untuk metode ARIMA, metode peramalan ini digunakan dalam penelitian sehingga analisis dimulai dari data harga saham harian dalam bentuk time series, kemudian dilakukan uji stasionaritas menggunakan transformasi box stocks dan uji ADF. Setelah data bersifat stasioner, dilakukan identifikasi model menggunakan grafik ACF dan PACF. Kemudian dilanjutkan dengan estimasi parameter dan uji diagnostik residual. Nah, model ARIMA terbaik selanjutnya digunakan untuk meramalkan peramalan harga saham. Halo teman-teman, jadi kita lanjut ke review portofolio optimal dan analisis investasi. Jadi di sini kita sudah menyiapkan sebuah portofolio yang berisi dari 7 saham dengan bobot yang berbeda-beda yang diambil berdasarkan satu kriteria. Jadi ketujuh saham tersebut dipilih karena menghasilkan aspirasi ekonomi sebesar 13,5% dan memiliki risiko atas standar deviasi portofolio sebesar 20% untuk mendapatkan keuntungan portofolio sebesar 0,5%. Di sini kita sudah melihat visualisasi dari distribusi harga pada beberapa itu terdapat di bagian aplikasi ini dan misalnya. Jadi kalau kita lihat di masing-masing itu terlihat ada tren kenaikan dan standar investasi dari waktu ini ada penurunan, ada kenaikan jadi beberapa saham itu cenderung naik keseluruhan. Jadi kita akan bertujuan untuk meramalkan harga saham dari ketujuh emiten dalam portofolio itu selama 20 periode ke depan. Nah, untuk meramalkan harga saham itu 20 periode ke depan, kita menggunakan semua model. Nah, model yang kita gunakan itu adalah model ARIMA. Jadi, pertama-tama, sebelum membuat model, kita memeriksa stasionaritas bias dan yield. Jadi, pada keseluruhan saham, ketujuh emiten itu didapatkan bahwa ketujuh emiten itu tidak stasioner dalam yield dan tidak stasioner dalam target, sehingga kita memerlukan langkah selanjutnya yaitu berupa transformasi box stocks dan differentiating setelah transformasi. Jadi sebelumnya kita transformasi terlebih dahulu untuk ISMP itu kita dapatkan model optimal MAX 1, MTK juga, dan SMA juga. Lalu untuk ANTM, IPFA, dan SNS itu kita mendapatkan model optimalnya sebesar 0, dan untuk SSMS kita dapatkan lambda optimal sebesar 0,5. Sehingga kita perlu transformasi ya karena lambda optimalnya itu belum satu. Lalu setelah kita transformasi kita differentiating dengan MAX 1. Setelah kita differentiating MAX 1 ternyata dia sudah stasioner dalam yield, sehingga nanti kemungkinan modelnya itu untuk model SMG, MTK, ANTM, IPFA, SMA, dan SSNS itu bisa menggunakan model ARIMA 010. Sementara untuk SNS kita bisa menggunakan 4 model yaitu ARIMA 111, ARIMA 011, ARIMA 110, dan ARIMA 010. Namun untuk pembahasan mengenai mana model yang terbaik untuk digunakan di masing-masing emiten. Nah, setelah model terbentuk, kita dapatkan di sini khusus untuk emiten SNSN karena membentuk 4 model, jadi kita harus memilih dari 4 model tersebut yang terbaik yang mana. Jadi kita lihat di sisi PVI-nya itu ternyata di model ARIMA 111
AS1 dia tidak signifikan pada AS1, sehingga dia parameternya harus dikeluarkan. Hingga dari setelah kita membuat model selanjutnya, yaitu A5011, A5011, A5010, kita dapatkan maka yang paling kecil itu adalah di A5011 dengan parameternya MA1 itu signifikan, sehingga model yang akan kita gunakan untuk SMSM adalah A5011, dan emiten lain untuk DSMG, MTK, ITM, TPFK, SMA, dan SSNF itu kita gunakan model A5010 dengan itu yang juga cukup kecil, hanya sekitar 2%. Nah, setelah kita membentuk model, kita menguji residualnya, dan di sini yang akan kita bahas pertama adalah white noise. White noise itu apa sih? Jadi white noise itu adalah identik dan independen. Jadi residual itu apabila dia white noise, dia tidak akan harga saham itu dia tidak bergantung dengan nilai di periode sebelumnya. Jadi berdasarkan uji Rogers-Box, kita dapatkan bahwa keseluruhan model terbentuk itu ternyata sudah white noise, sehingga model terbaik tiap emiten menghasilkan residual white noise baik pada leg 12, 24, 36, atau 48, sehingga residual itu benar-benar acak dan tidak ada korelasi antara residual ini dengan residual pada 12, 24, 36, atau 48 periode yang lalu, sehingga model yang dihasilkan itu cukup baik atau bisa dipercaya untuk memprediksi. Nah, masih dengan pengujian residual untuk harga saham, kita dapatkan kita gunakan uji normalitas residual itu menggunakan uji Pomodoro-Smirnov dengan hasilnya adalah residual distribusi normal dengan satu residual tidak distribusi normal. Nah, kita dapatkan kesimpulan bahwa hanya dua emiten yang residualnya itu berdistribusi normal, itu JPFK dan SMSF, sementara emiten yang lain itu tidak berdistribusi normal, sehingga apabila kita melakukan forecasting atau meramalkan harga saham beberapa periode ke depan gitu misalnya, yang bisa dipercaya atau cukup akurat itu sesuai suatu distribusi atau distribusi normal itu hanya JPFK dan SMSF. Jadi untuk emiten yang lain itu masih perlu diperbaiki modelnya atau mengganti dengan model yang baru. Namun karena di sini kita hanya berfokus menggunakan model Tanima ya, jadi kita tidak akan mengganti modelnya dan mencoba untuk analisis lebih lanjut hingga peramalan. Dan jadi dari model yang terbentuk tadi kita mencoba meramalkan harga saham periode 24 September hingga 13 Oktober 2025 atau 20 periode ke depan dari data historis terakhir. Nah, di masing-masing emiten itu kan kita cenderung menggunakan model yang mirip ya untuk DSM, kecuali di SMSM. Nah, dari model yang terbentuk tadi kita menciptakan forecasting atau peramalan harga ke depannya itu menghasilkan bahwa harga saham itu cenderung naik untuk sebagian besar emiten, tapi dalam tingkat kepercayaan 95% bisa jadi saham itu turun juga, yaitu dilihat dari garis merah yang cenderung turun ke bawah. Sementara forecasting yang kita hasilkan dari model tadi itu adalah garis yang cenderung naik atau garis merah kedua dari atas ataupun kedua dari bawah itu. Sementara untuk batas atasnya sendiri atau sahamnya itu bisa melonjak naik untuk sangat jauh, itu ada di garis merah yang paling atas. Bagaimana implikasi dari forecasting kita itu tadi terhadap portofolio optimal, yaitu yang pertama kita melihat dari potensi keuntungan atau kerugian. Jadi kita mencoba menghitung ordinary return menggunakan Geomin ulang. Yang pertama kita membandingkan antara expected return yang tidak menggunakan data forecast dengan expected return yang dihasilkan menggunakan data forecast. Jadi kita tahu bahwa nilai minimum dari expected return portofolionya itu jika sebelum ada forecast itu adalah 0,046% dan maksimumnya ada di 0,629%. Namun setelah kita menggunakan harga menambahkan data forecast, kita mendapatkan bahwa minimumnya adalah 0,05 dan maksimumnya ada di 0,504. Jadi kalau kita bandingkan, nyatanya batas bawahnya itu justru naik, sementara batas atasnya itu cenderung turun, menghasilkan range-nya itu semakin kecil. Nah, jadi saatnya kita mengevaluasi bobot dari portofolio tadi. Nah, sebelum adanya data forecast atau 235 periode saja yang kita gunakan, itu untuk mendapatkan return sebesar 0,38%, standar deviasinya itu adalah 2,10%. Nah, kita bandingkan dengan yang sesudah forecast atau menggunakan 255 periode. Kita dapatkan untuk memperoleh expected return portofolio sebesar 0,38%, nyatanya risikonya itu turun menjadi 2,02%, sehingga bobot portofolio untuk masing-masing emiten yang kita gunakan di awal tadi masih bisa atau masih aman lah kita gunakan untuk jangka panjang atau beberapa waktu ke depannya. Dari seluruh pembahasan,
mulai dari latar belakang hingga analisis pembahasan, dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa metode ARIMA efektif digunakan untuk peramalan harga saham jangka pendek. Sebagian besar saham dalam portofolio menunjukkan pola random walk yang menandakan bahwa pergerakan harga saham bersifat acak. Hasil peramalan menunjukkan tren kenaikan pada sebagian besar saham, namun dengan tingkat ketidakpastian yang tinggi. Integrasi hasil forecast ke dalam evaluasi portofolio menunjukkan penurunan risiko dan peningkatan Sharpe ratio, sehingga portofolio optimal masih layak untuk dipertahankan. Saran bagi investor yaitu gunakan peramalan ARIMA sebagai alat evaluasi penurunan signifikan pada saham berbobot besar. Kemudian saran selanjutnya yaitu investor supaya melakukan rebalancing portofolio untuk menjaga risiko. Untuk saran bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengombinasikan atau membandingkan ARIMA dengan model peramalan lain, sehingga model yang didapatkan bisa lebih kompleks guna meningkatkan akurasi terutama untuk jangka panjang.